Kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk pengambilan gambar selama 1 menit. Pengambilan gambar selesai, kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk kembali ke tempat. Dan kami juga sampaikan kepada para ajudan, rekan-rekan protokol untuk para media untuk menuju ke samping ruangan ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara pada malam hari ini terlebih dahulu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan santap malam yang telah disiapkan. Selamat menikmati. Dan mohon izin kami sampaikan juga bahwa selain menu utama yang disajikan di atas meja, malam ini kami juga menyajikan menu tambahan berupa international food, Nusantara food, dan traditional food. Dan kami juga menyiapkan pramusaji di setiap round table untuk membantu pengambilan menu tambahan. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan protokol, para ajudan, para media. Kami persilahkan untuk menuju ke samping ruangan ini untuk santap malam bersama. Biru,
Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati para Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, serta para anggota Forkopimda Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan instansi vertikal yang mengikuti acara ini secara virtual, para kepala Balai Kementerian PUPR wilayah Sulawesi Selatan yang juga mengikuti acara ini secara virtual. Yang kami hormati Ketua dan anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan, serta para camat, lurah, desa, dan para anggota Forkopimda Kecamatan, Kabupaten, Kota se-Sulawesi Selatan yang juga mengikuti acara ini secara virtual yang sama kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi, khususnya dalam acara rapat koordinasi rencana operasi arus balik mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, berikut kita dengarkan laporan PLH Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Arudin SKM MM, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Ketua DPR, Bapak Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, yang terhormat para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, para Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Selatan yang hadir melalui virtual, para pimpinan instansi vertikal yang hadir juga yang mengikuti virtual, ketua dan anggota TGUPP yang saya hormati, para camat, lurah, kepala desa, dan Forkopimda Kecamatan, Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan yang hadir secara virtual. Izinkan saya melaporkan bagaimana persiapan Provinsi Sulawesi Selatan mengendalikan arus balik. Sekaligus saya izin Pak Gubernur, saya ini malam mau curhat. Izin. Mungkin curhat saya bagaimana kita melakukan mudik gratis, lalu di satu sisi sampai orang tua banyak mengatakan baru kali ini saya dapat gratis ke Lu Timur. Semuanya kami bisa atasi. Belum selesai itu, kami juga ditelepon lagi dari Kementerian Perhubungan bahwa laut harus dipantau khusus. Tempatnya di mana Sulawesi Selatan diminta Pak Menteri Perhubungan itu ternyata di Pamatata Bira. Kampung saya, Pak Gubernur. Saya mohon izin, saya berpakaian begini karena tadi saya langsung ke sini dari Bira, hadir Pak Bupati Bulukumba ini malam saya melihat. Terima kasih Pak Bupati. Kejadiannya di sana
dari jam 4 subuh dari Selayar ada 250 kendaraan. Begitu 2 peri turun di Pelabuhan Bira, arus dari Makassar juga yang mau masuk di Pantai Bira ketemu, terjadi macet panjang. Sehingga saya katakan sama Pak Direktur Kelautan, izin saya harus kembali ke Makassar karena tugas saya sudah saya urai. Jawabannya tidak boleh. Saya katakan saya lebih takut di Pak Gubernur saya daripada Pak Menteri karena kalau salah-salah saya dicabut. Gitu. Izin Pak Gubernur. Baik, yang bisa kami laporkan bahwa arus balik setelah kami pantau dari Bajoe, KUPP Parepare, Pelabuhan Bira Pamatata, Otorita Pelabuhan Makassar, kemudian kendaraan yang sempat kami pantau terpadu di jalur Simpang 5 ke utara Maros, ditambah dengan Capak Bungaya wilayah selatan, kurang lebih 700.000 kendaraan. Penumpang dari udara kita bisa prediksi tanggal, kemudian di Bira Pamatata 9.800 sehingga total yang kita prediksi pada tanggal 7 kurang lebih 260.000 Pak Gubernur. Izinkan kami dari petugas terpadu mengantisipasi terjadinya kemacetan panjang, maka kami himbau kepada masyarakat agar 2 hari ini lebih awal balik, menghindari di tanggal 8 jangan sampai terjadi tundaan yang lebih panjang yang membuat transportasi darat itu akan memberikan kemacetan dan tujuan bisa tidak sesuai dengan target. Saya kira laporan singkat dari kami cukup sekian Pak Gubernur, dan bila ada kekurangan datangnya dari saya, kalaupun ada kelebihan semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan singkat kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan arahan Kapolda Sulawesi Selatan kepada Bapak Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana ASMM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, hadir di sini Ibu Ketua DPRD, kemudian Pak Pangko PAU, kemudian Pak Kasdam, mewakili Pak Pangdam, Pak Binda, dan Lantamal atau yang mewakili, kemudian Pak Sekda, ya. Yang saya hormati para bupati, wali kota, yang saya hormati para kepala dinas, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ya masih dalam suasana Lebaran.
Ya, suasana Hari Raya Idul Fitri, ya alhamdulillah kita 30 hari kita telah melaksanakan ibadah puasa. Bulan yang suci, bulan penuh barokah dan penuh ampunan. Dan kemarin kita sudah merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan ya juga selaku Kapolda Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, tentunya memang dalam kehidupan biasanya kadang-kadang kita tanpa sengaja, yang jelas tidak ada kesengajaan kan gitu. Kita untuk berbuat suatu kesalahan ataupun ya dosa. Maka dalam ini kami mohon dimaafkan. Ya. Kemudian terkait dengan malam ini, ya memang sesuai dengan judul kita, sesuai apa judul yang bukan judul, surat yang dilayangkan ke kami, yaitu terkait dengan dalam rangka koordinasi antisipasi arus balik Lebaran 1443 Hijriah di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Jadi ya terkait hal ini ya memang ya kita sama-sama ketahui bahwa Bapak Presiden mengambil suatu kebijakan terkait dengan masalah pelonggaran. Pelonggaran ya kita tahu saat ini di masa pandemi COVID-19 dan alhamdulillah ya setelah mengalami 3 gelombang kita COVID di kita sudah menurun cukup signifikan juga penurunannya. Tetapi ya kemudian akhirnya Bapak Presiden mengambil suatu kebijakan bahwa masyarakat boleh mudik. Ya kemarin juga kita ketahui cukup banyak sampai kurang lebih 85.000 juta ya. 80 juta yang masyarakat Indonesia yang mudik. Nah kemudian saya sebenarnya dapat informasi yang masuk ke wilayah kita itu sekitar awalnya 1 juta katanya. Karena memang masyarakat kita banyak yang bekerja di luar gitu ya, baik di Kalimantan, Papua, maupun di Pulau Jawa. Jadi cukup banyak gitu. Tetapi ya pelaksanaannya pada hari hanya diperkirakan tadi sekitar ya kalau data yang saya ada, tapi ini data ini tidak valid. Coba dimunculkan. Mana? Data yang ada di kita ya sebenarnya tadi disampaikan juga oleh Kepala Dinas Perhubungan, ini sekitar 200 yang akan kembali itu ya, arus balik sekitar 260.000 Pak ya tadi. Nah ini beberapa data yang juga perlu kami sampaikan, tetapi ini saya tidak valid. Karena rupanya setelah data ini tidak sampai tanggal 4 sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa ketika Lebaran pun, pasca Lebaran masih banyak masyarakat kita yang baru mudik gitu. Ya. Kemudian saat ini kami sedang melaksanakan operasi ketupat yang dilaksanakan selama 12 hari, dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei. Pelaksanaan operasi ketupat ini nah memang ada indikator keberhasilan operasi ketupat. Jadi dalam hal ini ya sama-sama kita ketahui bahwa setiap ya teorinya bahwa semakin banyak masyarakat akan semakin banyak permasalahan, kan begitu. Nah, indikator dari keberhasilan operasi ketupat yang pertama adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri.
Kemudian yang kedua adalah terhindarnya masyarakat dari penularan COVID-19. Ini mungkin nanti akan menjadi bahasan utama nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga adalah terwujudnya arus mudik atau balik yang lancar dan menurunnya jumlah pelanggaran dan laka lantas serta fatalitas korban laka lantas. Ini beberapa indikator yang perlu, ya memang dalam hal ini terkait dengan masalah operasi ketupat ini, ya semuanya ada peran gitu. Artinya bahwa operasi ketupat ini tidak dilaksanakan oleh kepolisian. Maka dalam hal ini kami pun sudah mengkoordinasikan, kami sudah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral yang beberapa waktu yang lalu kita lakukan di hotel depan Polda Sulawesi Selatan. Lanjut. Kemudian personil saya rasa sudah, karena ini merupakan gabungan, jadi melibatkan kurang lebih untuk personil itu sampai 5.424 yang merupakan gabungan dari Polri, TNI, dan sama-sama kita ketahui bahwa ada sekitar 106 pos pelayanan, kemudian pengamanan dan pos terpadu yang kemudian di tiap-tiap pos itu ada di pelabuhan, kemudian di bandara, kemudian di tempat keramaian dan juga jalur mudik gitu ya, maupun nanti balik. Ini semuanya kita gelar di tiap-tiap kabupaten. Ini jumlah pelibatan personilnya. Lanjut. Kemudian perlu kami laporkan, perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi selama 7 hari ya kita sudah melaksanakan operasi ketupat ini. Jadi tinggal 2 hari ke depan sampai dengan tanggal 9 Mei, jadi 5 hari ke depan. Jumlah pemudik, saya rasa ini yang tadi kami sampaikan, di kita kalau saya lihat diperkirakan sampai 300-an ribu lah yang masyarakat yang mudik gitu ke Sulawesi Selatan. Kemudian gangguan Kamtibmas, ini beberapa kasus kejadian ataupun kriminal, ada sekitar 81 kasus yang memang paling banyak adalah masalah pencurian, yaitu pencurian pemberatan, kemudian pencurian mor maupun pencurian hewan, dan juga pencurian biasa gitu. Juga masalah penganiayaan, ini masyarakat banyak ke kita, saya juga peningkatan penganiayaan ataupun pengeroyokan ini tinggi, ya hampir rata-rata tiap hari itu ada sekitar 4, kadang-kadang 5 gitu. Juga masalah penipuan penggelapan serta narkoba gitu. Yang saya herankan situasi bulan puasa, narkoba ini masih cukup tinggi gitu. Kemudian berikutnya masalah laka lantas. Laka lantas ini sampai 49 kasus kejadian. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 yang waktu itu kita tidak diperbolehkan untuk mudik. Ini mencapai 96 kasus ya. Jadi kami mengevaluasi ya memang masih mampu kita redam. Artinya kecelakaan itu memang terjadi dan lebih banyak kendaraan roda 2. Jadi tabrakan gitu Pak. Roda 2. Tetapi ada juga yang kecelakaan tunggal. Kemudian terkait dengan masalah kepadatan arus lalu lintas. Jadi kepadatan arus lintas ini selama pelaksanaan operasi ataupun pelaksanaan mudik
Ini berada di ruas jalan kayak seperti di Kota Makassar, kemudian Poros Maros, Kabupaten Maros, kemudian Kapang, ini merupakan jalur di mana memang jalannya tidak terlalu lebar, gitu, memang agak sempit. Kapang ataupun Camba di Kabupaten Maros, kemudian Poros Goa, Palangga di Kabupaten Goa. Selama ini memang kami terus melakukan upaya langkah-langkah untuk cara bertindak, dalam arti kami sudah melakukan langkah-langkah di setiap kemacetan. Di samping kita juga di sana membuat pos pengamanan yang mungkin selama ini para bupati sudah tahu dan selama ini sudah dikoordinasikan dengan para Kapolres itu ya. Di mana cara bertindaknya adalah melakukan penggelaran anggota, melakukan patroli roda 4 dan roda 2, rekayasa lalu lintas melalui sistem buka tutup, kemudian pengalihan arus dan pemasangan rambu-rambu tambahan dan untuk himbauan kepada masyarakat. Kemudian ya selama ini Pak Gubernur juga sudah melakukan beberapa langkah untuk lebih supaya mengurangi masyarakat untuk tidak mendapat suatu kemacetan dengan melaksanakan mudik gratis tempo hari yang sama-sama kemudian dibuka di rumah dinas Bapak Gubernur. Ini beberapa cara bertindak. Kemudian juga perlu kami sampaikan, lanjut. Perlu kami sampaikan, ini terkait dengan itu yang tadi kami sampaikan adalah terkait dengan masalah beberapa pelaksanaan operasi ketupat yang kita lakukan, yang pelaksanaannya di masing-masing pos pengamanan dan juga memang ada juga anggota yang langsung di jalur-jalur arus mudik tadi. Dan untuk pos pengamanan selama ini pelaksanaannya bersama-sama dengan TNI, kemudian anggota dari Pemda, dalam hal ini Satpol PP, Dinas Perhubungan, juga dengan Dinas Kesehatan. Di samping itu juga kita libatkan beberapa masyarakat, misalnya dari Pramuka, kemudian juga dari Senkom, dan beberapa ormas lainnya. Kemudian saya memasuki terkait dengan masalah rapat koordinasi ini, bagaimana kita untuk mengantisipasi arus balik Lebaran 1443 Hijriah yang akan kita laksanakan, ya sama-sama kita ketahui untuk arus balik nanti, yaitu diprediksi adalah sekitar tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Lanjut. Ini adalah titik rawan macet arus lalu lintas. Di sini mungkin nanti Bapak ini, para bupati, kami mohon ya tentunya dikoordinasikan dengan rekan-rekan Porkopimda, khususnya di beberapa titik rawan tadi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Untuk Kabupaten Goa, yaitu di sekitar Jembatan Kembar, kemudian Pasar Panciro, Kalukuang Boka, dan pertigaan Limbung gitu. Kemudian di Kabupaten Takalar adalah di pertigaan Jalan Diponegoro, kemudian pertigaan Tope Jawa. Sedangkan untuk di Jeneponto adalah Jembatan Tamalatea. Untuk Kabupaten Maros di Jalan Poros Camba dan Kota Makassar di Simpang 5 Bandara. Ini beberapa titik rawan macet arus balik nanti ya, mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 nanti. Jadi kami harapkan ya tentunya penggelaran anggota kami lalu lintas kemudian sabara, ditambah mungkin nanti akan kami kerahkan anggota-anggota BRIMOB, saya minta juga dari Pak Kasdam untuk bersama-sama kita mengawal dan mengamankan pelaksanaan arus lalu lintas
juga dari Pak Gubernur, dari Dinas Perhubungan, kemudian juga Satpol PP, dan saya harapkan dari rekan-rekan Bupati dan Pak Wali Kota. Kemudian untuk cara bertindak antisipasi arus balik, penggelaran personil di lapangan ini untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang selama ini kita kenal dengan nama Turjagwali. Dan memang bila perlu kita juga akan kita lakukan penyediaan jalur alternatif, kemudian pemberlakuan satu arah one way, kemudian pemberlakuan lawan arah, dan pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas. Ini bila perlu. Nanti kita akan lihat, tapi saya lihat untuk di kita dengan jalan yang memang dengan jalan yang ada saat ini, ya, saya rasa mungkin nanti akan kita evaluasi kembali apakah sudah diperlukan untuk rekayasa ini. Tetapi kalau tadi saya lihat untuk arus balik sampai 260 ribuan, ini memang kita harus nanti Pak, saya minta Pak Kepala Dinas Perhubungan bisa terus mengkoordinasikan dengan Direktur Lalu Lintas. Hal-hal yang perlu diantisipasi yaitu adalah penyempitan jalan, kemudian kendaraan mogok, kemudian laka lantas. Dan ya sebagaimana kita ketahui juga ada pasar tumpah di beberapa lokasi, kemudian kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan toko oleh-oleh seperti di Maros, ya kita tahu banyak misalnya orang berjualan dan di situ ada orang berjual oleh-oleh, kemudian mereka terkadang parkirnya sembarangan yang kemudian akhirnya bisa memacetkan jalan. Ini saya rasa perlu kita lakukan langkah-langkah bersama untuk menghindari hal tersebut. Kemudian juga yang perlu kita antisipasi adalah di antrian SPBU yang kadang menimbulkan suatu kemacetan juga gitu. Di samping itu ada penyempitan jalan. Ya, kami harapkan tentunya cara bertindak kita adalah menyiapkan personel sebelum masuk lokasi penyempitan. Kemudian laksanakan pengaturan lalu lintas. Jadi di lokasi-lokasi yang memang akan menghadapi penyempitan jalan ini kita harus segera antisipasi, jangan sampai memang perlu kita lakukan pengaturan. Ya memang kita ketahui memang semakin banyak masyarakat pulang, akan semakin banyak juga kendaraan-kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas di lokasi tersebut. Kemudian ketika kendaraan mogok, maka cara bertindak yang harus kita lakukan adalah menyiapkan mobil derek, kemudian komunikasi dengan bengkel terdekat, dan juga melaksanakan pengaturan lalu lintas di titik kendaraan mogok. Nah ini ya terkadang memang pasti ada itu, dan setiap kendaraan mogok ini pasti akan menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Makanya ini langkah-langkah ini perlu segera untuk ya kita persiapkan gitu. Kita persiapkan, jangan sampai kemudian di wilayah kita kejadian hal tersebut gitu. Berikutnya yang perlu diantisipasi ketika terjadi laka lantas, itu pun pasti begitu ada kecelakaan, pasti menimbulkan suatu kemacetan. Makanya juga kesiapsiagaan anggota kita dalam ini saya harapkan memang perlu ada kebersamaan antara anggota Polri, kemudian juga dibantu dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP maupun dari anggota TNI. Yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan mobil derek, kemudian pengaturan lalu lintas di lokasi laka lantas, komunikasi dengan dari Paskes terdekat ataupun kesehatan, kemudian melaksanakan patroli roda 4 dan roda 2,
dan juga melaksanakan himbauan melalui public address kepada masyarakat agar hati-hati di jalan. Yang terakhir adalah perlu kita memasang rambu-rambu tambahan agar masyarakat berhati-hati gitu. Jangan sampai kemudian mereka kecelakaan. Kemudian untuk pasar tumpah, memang Pak, saya mohon kepada Pak Bupati gitu. Nah, ketika antara tanggal 6 sampai tanggal 8, sebaiknya pasar tumpah itu kalau bisa tidak ada dulu Pak gitu. Tapi ini biasanya memang agak susah untuk mengatur masyarakat, tetapi tetap saya harapkan dijaga ketertibannya. Artinya dipasang anggota Satpol PP untuk menertibkan mereka tidak sembarangan untuk berjualan masuk ke pinggir jalan ataupun ke bahu jalan. Ini akan menambah kemacetan ketika di arus balik tersebut. Jadi di sini pun kami mengharapkan untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas, kemudian menghimbau pembeli tidak parkir sembarangan. Kemudian ketika kita menghadapi suatu kemacetan lalu lintas di ruas jalan di toko oleh-oleh, maka perlu dari awal kita komunikasikan dengan pemilik toko, kemudian menyiapkan tempat parkir yang cukup, dan juga menghimbau untuk mengingatkan pembeli tidak parkir di badan jalan. Ini beberapa antisipasi yang perlu kita lakukan juga untuk antrian SPBU. Jadi dalam hal ini perlu ada pengaturan, kemudian memang kesiapan dari pegawai di SPBU. Jadi mereka memang harus cekatan dan memang perlu ada pergantian bagi mereka ini untuk menggantikan peran mereka sebagai untuk di SPBU tersebut. Lanjut. Nah, ini beberapa lokasi wisata yang ada di wilayah kita. Tadi sebagian sudah ditampilkan. Jadi hal ini ya kita ketahui bersama, memang pasca pelaksanaan silaturahmi, tidak ada kegiatan lain, mereka biasanya untuk mendatangi lokasi-lokasi wisata. Jadi cukup banyak, jadi kami pun kemarin beberapa lokasi wisata sudah kami datangi. Kemarin ke Bantimurung, kebetulan ketemu Pak Bupati Maros. Ya. Cukup banyak. Gitu. Cuma saya melihat untuk beberapa lokasi wisata, Bantimurung saya pun kemarin coba melihat yang di Malino gitu ya. Di Malino pun cukup banyak masyarakat yang datang. Nah, kemarin di Bantimurung ada sekitar yang hadir 7.000 orang. Nah, kalau kita lihat lokasinya, ya memang tidak cukup harusnya masyarakat untuk berwisata di sana sebanyak itu gitu. Makanya kemarin parkirnya memang di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya akhirnya masyarakat yang akan datang juga ada yang kembali lagi. Karena memang tidak cukup lahan untuk parkir. Mungkin nanti Pak Bupati ke depan untuk lebih menata kembali untuk masalah lahan parkir, Pak. Karena memang lahan mana yang bisa digunakan sehingga tidak padat sekali gitu. Kemudian untuk lokasi pariwisata, lokasi wisata ini sebenarnya ya kembali kalau kita ke ini ya, untuk terkait dengan masalah himbauan pemerintah pusat, masalah di mana kita harus juga menghindari ini masyarakat tertular COVID-19. Kami harapkan untuk himbauan-himbauan, Pak. Himbauan-himbauan disampaikan karena kami kemarin pun melihat masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker. Ya, himbauan-himbauan ini terus kita gelorakan. Kemudian sebenarnya kesempatan kita juga, kesempatan kita untuk
menempatkan vaksinator. Saya lihat kemarin vaksinator itu ada, tetapi mungkin jumlah vaksinatornya sedikit, sehingga mereka masyarakat terkadang datang kemudian langsung ke lihat lokasi-lokasi wisata yang di situ kemudian kembali. Nah, ketika kami tanya sudah berapa masyarakat yang misalnya mereka melaksanakan vaksinasi, apakah itu dosis 1, dosis 2 maupun booster gitu. Jadi minim sekali. Ya kemarin sekitar 30-an saja yang mereka menyempatkan diri untuk booster. Nah, ini sebenarnya perlu ada kesempatan-kesempatan itu untuk kita lakukan, atau mungkin bisa juga mungkin masyarakatnya ini sudah vaksin juga kan gitu. Tetapi ya kita manfaatkan. Karena kalau kita lihat sampai saat ini terkait dengan masalah vaksinasi nasional, di mana kita terus hampir, kalau kami Pak di kepolisian, karena kami pun terus mengikuti gitu kan, karena sering juga kita melakukan Zoom meeting dari Mabes Polri, terus mengecek perkembangan masalah vaksinasi. Jadi sampai saat ini dari 34 provinsi, kita masih menempati urutan ke-26. Ya. Mana Kepala Dinas Kesehatan ada? Ya Pak, jadi sampai saat ini kita masih 26. Sebenarnya tempo hari kita sempat di urutan ke-23, tetapi kemudian kita kendor, menurun terus. Akhirnya kita dilewati oleh beberapa provinsi lain. Dan saat ini kita baru di ranking 26. Jadi dengan perincian dosis 1 itu kita masih 88, ya sebenarnya naik, tiap hari meningkat terus. 88,30-an. Kemudian dosis 2 kita sudah di 64%, dan dosis 3 ataupun booster kita masih di 7,4%. Nah, untuk booster ini setelah kita cek dengan polda-polda yang lain, dengan provinsi yang lain, kita malah menempati urutan ke-30, Pak. Jadi dosis 1 kita ke-26, dosis 2 itu juga kita di 27, kemudian booster ini masih urutannya malah tambah turun lagi, urutan ke-30. Makanya pada kesempatan ini saya pun berharap kepada para bupati, Bapak Bupati maupun Wali Kota, jadi ya kita tingkatkan kembali lah. Ini kalau kita kemudian juga stagnan, tidak mau istilahnya stagnan, ya memang ada peningkatan. Jarak dengan urutan ke-27 bedanya hanya 0,0. Dan mereka unggul di dosis kedua dan dosis ketiga. Mereka rata-rata sudah, yang lain udah 10% ke atas itu. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan Bupati dan Wali Kota, juga kepada Kepala Dinas Kesehatan, ya kita kembali, mungkin tadinya kita pun berpikir mungkin setelah bulan puasa, ya kita agak kendor, tetapi saya harapkan setelah puasa selesai ya kita harapkan untuk lebih kita tingkatkan kembali gitu. Kemudian ya lanjut, ini cara bertindak di tempat wisata, saya rasa hal yang sudah biasa kita lakukan sebenarnya di tempat wisata ini. Jadi memang perlu ada pengaturan-pengaturan lalu lintas, kemudian juga terkait dengan masalah penyiapan mungkin untuk tahun-tahun berikutnya gitu kan. Tahun-tahun berikutnya kita menyiapkan tempat parkir. Sehingga ke depan ya kita akan lebih tertib kembali. Beberapa himbauan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah menghimbau untuk pemudik untuk kembali lebih awal, ya, lebih awal dari tanggal 6 sampai tanggal 8 gitu, atau setelah gitu ya.
Tapi ini mungkin lebih banyak berlaku untuk di Jawa gitu ya. Tetapi ya hal yang sama bisa juga terjadi di wilayah kita. Ya, karena banyak masyarakat mereka akan kembali juga biasanya dikejar waktu. Artinya bahwa mereka bisa juga tanggal 9 sudah masuk kerja kan itu. Tetapi mohon untuk rekan-rekan bupati dan juga ada Pak Camat mungkin yang mengikuti secara Zoom meeting kepada Pak Lurah supaya mereka kembali lebih awal. Kemudian agar pemudik mengecek kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berkendara. Ini penting sekali, jangan sampai kemudian menimbulkan ataupun mogok di jalan. Kemudian juga pastikan BBM kendaraan dalam keadaan penuh, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat, juga patuhi aturan-aturan lalu lintas serta menghargai pengguna jalan yang lain. Juga tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan. Ini yang saya harapkan kepada Bapak sekalian. Jadi dalam rangka untuk kita mengantisipasi arus balik, memang segala aturan yang ada harus kita ikuti. Dan saya harapkan dan kita doakan ya bahwa pelaksanaan arus balik nanti lebih lancar di wilayah kita. Karena memang ketika arus mudik kemarin kita rasakan betul bahwa juga kemacetan di mana-mana, sehingga memang kemudian juga terjadi beberapa kecelakaan yang ada di wilayah kita. Tetapi ya dalam hal ini kita bersyukur dan kita terus mensyukuri bahwa selama pelaksanaan arus mudik sampai saat ini secara umum situasi Kamtibmas berjalan relatif kondusif. Artinya ya mampu kita kendalikan masalah keamanan ini, dan ini pun semuanya berkat kebersamaan kita, TNI, Polri, kemudian Pemda juga bersama-sama dengan tokoh agama atau masyarakat kita terus lakukan koordinasi gitu. Dan kembali saya sampaikan terkait dengan arus balik ini, saya harapkan harus lebih baik dalam hal untuk supaya masyarakat kita bisa kembali dengan rasa nyaman. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya mohon kerjasamanya dalam hal untuk lebih meningkatkan kembali, karena kita sebenarnya mengharapkan ya kita selaku aparatur negara bahwa mereka datang ke wilayah kita, mereka harus merasa ya gembira dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, dan mereka kita harapkan merasa nyaman ketika mereka mudik. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Andi Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan, yang kita hormati, kita banggakan
Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Selatan yang kita hormati, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang hadir pada malam ini, Bapak Pangkop Sau yang hadir pada malam ini, tentu yang kita hormati, kita banggakan Pak Kabinda, Kepala BNN, Pak Pangdam, Pak Kasdam, mohon maaf, yang hadir pada malam ini, mewakili dan Lantamal, dan Pangdiv, mewakili Pak Pangdiv, dan tentu yang kita hormati, kita banggakan para kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang hadir pada malam ini. Yang kita cintai, kita banggakan tentu para jajaran kepala dinas, kepala UPD Eselon 2, dan juga jajaran kepala dinas kabupaten kota yang hadir, baik secara langsung maupun virtual. Yang kita hormati tentu para camat, yang kebetulan pada malam ini juga dalam satu frame bersama Bapak Kepala Lurah, para kepala desa yang hadir, dan juga seluruh hadirin sekalian yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang tentu sama-sama kita banggakan. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesempatan, kesehatan, taufik dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul baik secara langsung maupun secara daring pada malam ini. Dan juga salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa berjalan di atas tuntunannya, berjalan di atas risalahnya, dan tentu menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, dapat kemudian berhujjah di hadapan Allah kelak. Amin. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa pada malam ini tentu sama-sama kita pada waktu-waktu yang sangat penting bagi kita semua. Alhamdulillah kita telah melewati salah satu momentum penting bagi yang merayakan Idul Fitri. Tentu kami atas nama pemerintah Provinsi Selatan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita senantiasa betul-betul mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ampunan setelah melewati puasa selama 30 hari lamanya. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam ini, tentu momentum terbaik kita lakukan pada malam ini adalah bagaimana kita sebenarnya merefresh kembali bahwa libur ini memang libur yang agak panjang. Setelah kita 2 tahun tidak dapat untuk balik. Kemudian kami tentu pemerintah provinsi berpikir bahwa setelah kita dengan segala kesiapsiagaannya menghadapi arus balik, arus mudik, kemudian kami ingin tentu melakukan rapat koordinasi kembali untuk mendengarkan arahan-arahan tentu dari Bapak Kapolda, tentu dari beberapa jajaran Forkopimda untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa ada momentum lagi yang kita harus hadapi setelah arus mudik kemarin, yaitu adalah arus balik yang harus kita hadapi, yang kemudian waktu-waktunya adalah kita tidak dapat memprediksi sebagaimana arus mudik kemarin. Kalau arus mudik kemarin kita tahu ada yang pulang sampai detik-detik sebelum Lebaran, ada yang pulang jauh-jauh sebelum Lebaran, ada yang pulang bahkan setelah Lebaran. Ini di waktu-waktu pada waktu arus balik ini bisa diprediksi ada puncak baliknya arus balik ini. Ini bisa jadi terjadi pada tanggal 7, bisa jadi terjadi pada tanggal 8, ataupun mungkin ada yang setelahnya, dan setelahnya. Maka pada kesempatan malam ini kita perlu sampaikan juga berdasarkan tadi dari data Bapak Kapolda disampaikan juga bahwa ini jumlah kecelakaan sudah 49. Ini termasuk angka tinggi sebenarnya. Angka tinggi. Kenapa? Karena kalau kita melihat data-data 49 dengan durasi yang tidak terlalu panjang ini kalau hitungan rataan per bulan ini bisa terjadi sampai 100-an berarti sebulan. Nah, ini yang kita mau tekan dengan segala metodologi yang kita sampaikan ini malam. Pemaparan tadi Bapak Kapolda sudah sangat cukup panjang. Kemudian pada kesempatan malam ini bahwa alhamdulillah di akhir-akhir kemarin provinsi
melakukan beberapa penekanan sebelum Lebaran. Saya sampai menyuruh seluruh kepala OPD untuk begadang. Ada yang begadang sampai jam 5, jam 3. Bahkan bukan di hari kerja. Tidak lain untuk membayar TPP-nya, membayar THR-nya, dan juga gaji-gajinya Januari, Februari, Maret, April, bahwa sampai seluruhnya saya cek sampai yang tenaga honor. Yang saya ingin yakinkan bahwa uangnya dan hak-haknya sudah diterima sebelum Lebaran itu. Dan alhamdulillah sampai detik terakhir semua 54 OPD sudah terima semuanya, kecuali 1-2 yang ketinggalan, dan saya bilang tinggalkan saja karena jauh sekali mau dihubungi. Tapi alhamdulillah semuanya 99,99 bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih kepada seluruh tentu yang bekerja keras pada OPD. Ada yang begadang sampai jam 3 subuh, Pak. Itu sudah 2 hari sebelum Lebaran. Kenapa? Karena saya cek, saya kumpulkan malahan semua yang tenaga-tenaga non ASN juga. Saya tanya satu-satu, sudah gajian belum? Kapan yang terakhir gajian? Tidak lain, saya cuma memastikan bahwa seluruhnya sudah mendapatkan hak-haknya. Kenapa seperti itu? Karena saya berpikir ini mudik pertama, harapan saya setelah mudik nanti dia juga agak besar-besar semangatnya untuk kembali. Nah, mungkin nanti kalau sampai di kampung sudah banyak yang bagi-bagi ampo. Ini sengaja saya hadirkan juga Pak seluruh kepala desa, kepala Lembang, untuk tahu bahwa yang pulang-pulang kampung itu sudah penuh itu kantongnya, Pak. Tapi kalau nanti sudah balik tompes, ya kantongnya kempes, ini lagi jangan sampai turun imunnya. Pak Kapolda ini biasanya kalau sudah pulang kampung ini amponya sudah habis, balik lagi, ini biasanya terjadi ini turun imun bukan karena persoalan lelah saja, tetapi karena persoalan ini tompesnya, kantongnya kempes. Kembali karena sudah bersedekah. Ini normalnya terjadi. Maka dari itu yang perlu kita cegah, yang paling penting sebenarnya dari setelah ini adalah selain daripada arus balik ini, kita juga harus mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota adalah bagaimana pasca terjadinya arus balik kecelakaan bisa kita redam, kemudian mengingatkan dan merefresh kembali terutama jajaran dari Lantas, dari Perhubungan, Kesehatan, untuk tidak terjadi lagi fenomena yang sering terjadi 2 tahun terakhir yang kita pahami, bahwa ada gelombang-gelombang yang terjadi setelah mudik. Kenapa? Yang kita tidak inginkan adalah kebijakan-kebijakan yang berubah, kemudian kita menghadapi masih ada Lebaran Idul Adha, ada kemudian nanti adalah Natalan, kasihan ketika kita kemudian ada kebijakan-kebijakan yang berubah, yang kita inginkan adalah saat ini. Maka kita harus mempunyai trust, menyampaikan kepada seluruh warga desa kita, tolong tetap menjaga kondisi, kebugaran, bagaimana protokol kesehatan di tempat-tempat wisata, bagaimana semangat-semangat ini tadi disampaikan booster, vaksin kedua, seluruh warga kita, karena dengan vaksin ini bisa menekan gejala, bisa menekan angka-angka kemudian bagaimana imunitas kita dan sebagainya. Ini penting sekali kami sampaikan, karena kembalinya nanti kepada kebijakan kita sendiri. Dan saya senang sekali mendengar tadi laporan dari Pak Bupati Bulukumba, tadi menyampaikan bahwa pengunjung di Bira ada sekitar 30.000 pengunjung. Ini yang tercatat saja di dalam tiketnya katanya 22.000. Ini mungkin ada lewat gunung juga naik ke atas tembus ke Biranya. Tapi yang pasti bahwa terjadi peningkatan pesat di seluruh wisata-wisata dan juga di tempat-tempat wisata desa dan sebagainya, sehingga insya Allah ini akan membalikkan keadaan perekonomian kita. Ini sebuah rezeki besar bagi seluruh warga desa kita, warga Lembang kita, warga keluarga kita, dan tempat-tempat yang memiliki objek-objek yang strategis. Tapi paling penting dari semua itu, jangan sampai dengan ini kita kemudian tidak melihat kewaspadaan itu, kemudian bisa terjadi lagi peningkatan sehingga pada waktu Idul Adha nanti ataupun Natalan nantinya kemudian bisa bermasalah dalam hal kebijakan secara terpusat. Kita harus menunjukkan bahwa karakter kita sebagai orang Sulawesi Selatan, bagaimana patuh kepada anjuran, bagaimana kita patuh terhadap semua instruksi, dan ini semua akan ada baiknya nantinya. Saya juga kemarin waktu ke Singapura, saya sudah mengecek, kalau vaksin 1 dan 2 saja, dia ada validasinya di luar negeri. Dia hanya sampai kalau tidak salah bulan Mei untuk yang 2 tahun terakhir ini. Harus ada booster lagi masuk. Dan di sana, masuk ke masjid harus booking dulu. Tidak ada vaksin, tidak bisa masuk.
Tidak bawa sajadah sendiri, udah di luar aja tinggal. Masuk ke mall, masuk kemana. Kita masih bersyukur di tempat-tempat kita ini. Ada peduli lindungi yang harus ditetapkan, tetapi paling penting adalah bagaimana kita bekerja sama ini dalam rangka meningkatkan jumlah vaksinasi dan booster. Nanti insya Allah setelah nanti kembali kita bisa membuat strategi-strategi baru bersama jajaran Pak Kapolda tadi sudah menyampaikan kepada seluruh bupati, wali kota, dan tentu adalah ujung tombak kita adalah seluruh Bapak Kepala Desa yang ada pada malam ini. Kenapa? Karena warganya mereka lah yang bisa kemudian memperlihatkan grafik-grafik terbaik untuk kemudian secara Sulawesi Selatan dan nasional kita bisa lebih baik. Sehingga kebijakan-kebijakan yang didapat di Sulawesi Selatan ini tentu berdampak pada ekonomi-ekonomi kita nantinya. Ini yang paling penting dari kita yang kita tidak sadari selama ini. Yang berikutnya perlu saya sampaikan bahwa tentu pada kesempatan ini juga saya ingin membiasakan juga bahwa setiap kita rakor-rakor kita bisa menghadirkan kembali bagaimana pemerintah desa dan lurah. Mereka sudah bisa virtual untuk mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi di tingkat level pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan semuanya. Paling tidak bisa mereka juga bergerak secara serentak. Sehingga akses dan percepatan semua program yang terjadi di tingkatan Forkopimda, kemudian provinsi dan kabupaten kota bisa cepat untuk diserap seluruh Bapak Kepala Desa selaku ujung tombak. Karena saya yakin dengan seluruh Kepala Desa, pembangunannya, semangatnya, vaksinasi yang terjadi dilakukan di daerah adalah ujung tombak untuk keberhasilan sebuah kecamatan. Dan semua keberhasilan kecamatan ini akan menjadi keberhasilan sebuah kabupaten dan kota. Keberhasilan kabupaten kota ini baru kami hadir sebagai provinsi yang selaku garis koordinasi perwakilan pemerintah pusat. Kami tidak bisa bekerja banyak tanpa teman-teman dan rekan-rekan daripada kepala desa, kepala lembang semuanya. Maka kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa mari kita sama-sama bersatu. Apa goals yang ingin dicapai oleh sebuah pemerintahan kita secara mandiri dan bersama. Kita saling mengingatkan. Memang kita lihat banyak sudah abai terhadap vaksinasi. Banyak sudah abai terhadap vaksin booster dan sebagainya. Tapi kita harus paham dampaknya besar. Dampaknya besar. Jabatan ada waktunya. Kalau di masa jabatan saya juga sebagai gubernur ada waktunya. Saya masih ini dan sebagai kalau 2023 sudah. Memang sudah sampai situ. Ibaratnya ini catatan taksi kalau kita naik kendaraan bensinnya ya sudah sampai 2023 itu. Mau tidak mau. Sama kepala desa juga. Dan seluruh kepala lembang sama. Maka alangkah ruginya kita ketika kita tidak memanfaatkan waktu demi waktu. Dan kita tidak akan menyesal terkait apa yang kita telah lakukan pada waktu ini. Dan tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Karena yang kemarin kami kerjakan adalah sudah yang sangat terbaik. Untuk kemudian bagaimana lebih ke depan. Itu yang kami perlu sampaikan di kesempatan ini. Berikutnya perlu saya sampaikan juga bahwa pada kesempatan arus balik ini ada beberapa poin-poin sebenarnya. Bahwa saya melihat ada titik-titik memang. Dan alhamdulillah kita sudah melihat, kami mohon maaf juga yang ke selatan. Karena kami mengusulkan dikerjakan oleh pemerintah pusat jalan akses 227 miliar untuk yang ke selatan ini. Mungkin bertepatan dengan pas arus mudik ini. Kami mohon untuk bersabar juga yang di selatan. Begitu pula dengan yang arah PKI. Saya rasa ini PKI ke arah Sopeng baru, ini juga baru dikerjakan. Kami minta maaf di kesempatan ini juga. Saya melihat bagaimana kondisinya, ekskavator berbolak-balik. Saya mohon untuk semua pejalan ini bisa lebih bersabar sedikit. Bahwa memang kemacetan. Saya memantau kemarin dari Jene Ponto sebelum lebaran, H-1 sebelum lebaran, saya melihat antrian panjang sekali yang arah ke selatan. Kami juga datang ke tempat-tempat wisata seperti di Goa. Luar biasa, tapi tidak ada tempat. Kami tidak bisa masuk untuk mengecek pun saya, sudah pun full. Kami pergi ke tempat-tempat kepulauan, kami sempat kepulauan untuk mengecek apa yang terjadi di kepulauan kemarin. Saya sempat keluar, lihat, dan semuanya juga lebih ramai sekali. Dan apa yang terjadi ini ekonomi bisa bergerak, tapi di satu sisi lain bahwa bagaimana kita diuji kembali untuk kesabaran, untuk ketaatan terhadap protokol kesehatan, dan bagaimana kita sebagai kepala desa, kepala lembang sebagai ujung tombak untuk kemudian membantu para bupati, wali kota, dan termasuk secara tidak langsung membantu kami di Forkopimda untuk kemudian lebih baik dalam peringatan nasional. Yang berikut perlu sampaikan juga bahwa memang ada akses. Saya terima kasih banyak pada kesempatan ini Pak Kades Perhubungan, tentu sudah luar biasa. 250 di Bira bisa diurai, baru balik Pak. Tidak harus terlalu takut dengan saya Pak. Kalau memang pemerintah di lapangan lebih penting, itu lebih utama bagi saya.
Jalankan saja. Itu pasti tinggal cukup WA saya. Saya pasti langsung balas. Saya kalau di WA, walaupun dia adalah non ASN, walaupun dia adalah cleaning, saya pasti usahakan untuk jawab. Kalaupun tidak jawab prinsip saya teruskan kepada yang terkait. Apalagi kalau sudah Kadis penghubung Pak. Pasti Pak. Yang paling penting dari kita, saya menerima laporan yang baik-baik. Kami menerima laporan juga yang di Seko. Terjadi longsor yang besar, karena memang di sana labil tanahnya. Kami sudah mengirimkan kemari ekskavator, ekskavatornya pun rusak. Kami kirimkan lagi beho untuk turun, behonya masih perjalanan karena harus dikirim dari Makassar. Ini memang kami mohon maaf, harus ada kesabaran. Dan perencanaan ke depan, bagaimana akses-akses jalan, saya sudah bicara juga Pak Kapolda, bahwa termasuk yang di Camba, kemacetan untuk pelebaran memang sangat dibutuhkan sekali. Sudah dari tahun ke tahun, sudah 10 jam, berapa jam, antri di sana setiap lebaran. Di selatan juga ini penyempitan, tapi alhamdulillah sudah dikerjakan oleh nasional. Kami juga di provinsi, kami melihat Hari Tinggi, banyak sekali PR-PR kami. Tentu kita harus sama-sama semangat. Dengan segala keterbatasan kita, saya tahu juga keterbatasan kami sebagai Forkopimda, bersama Ibu Ketua dan seluruh jajaran legislatif, bahwa insya Allah kita pelan-pelan bekerja, dan bekerja. Pada prinsipnya, kita bagaimana menabung pekerjaan hari demi hari. Dibanding kita harus menabung cerita demi cerita. Isu demi isu yang kita olah. Pada akhirnya, isu yang banyak berkembang bagi mereka, tapi kita mendapatkan karena kita bekerja terus. Pekerjaan yang kita tabung terus. Dan pada akhirnya kita banyak pekerjaan yang terjadi kita lakukan, tapi mereka banyak isu dan cerita yang dilakukan, diterima. Ini harus dua sisi yang sangat berbeda. Kami berharap untuk bekerja sama-sama. Bagaimana bangun sama-sama, saling mensupport. Dan bagaimana posisi-posisi saat ini, apalagi di tahun ini tidak ada tahun-tahun untuk pemilihan, tahun depan tidak ada lagi jalur-jalur pemilihan dan sebagainya. Paling penting tempat strategis untuk sama-sama bekerja sama. Kapan lagi rakyat kita untuk menikmati apa pembangunan kita? Kapan lagi kita untuk bisa bekerja dengan tenang untuk bagaimana kemudian bekerja bersama? Dan kita mendukung tentu program daripada Bapak Presiden Jokowi untuk sama-sama kita membangun Sulawesi Selatan yang lebih baik ke depan. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa memang arus balik ini kemarin kita siapkan untuk mudik gratis. Tinggal Pak Kadis Penghubungan untuk melihat telah apakah kita harus menyiapkan itu kembali. Dan kemudian bagaimana tinggal koordinasi dengan Pak Dilantas. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Dilantas. Luar biasa kerja kerasnya sampai turun ke perbatasan-perbatasan. Sampai turun titik-titik, sudah ada kita identifikasi tempat-tempat yang sangat-sangat ini. Memang sangat-sangat bagus tadi dipaparkan Pak Kapolda bahwa ada kontraflow bisa dilakukan mungkin di Simpang 5 kalau memang memungkinkan untuk sekitar 2 kilo, 3 kilo bisa jadi itu dilakukan. Karena arus 2 jalur sana masih bisa untuk arus balik ke kampung, bisa saja kita tutup satunya untuk 3 jalur ke atas. Karena kita termasuk yang kemudian yang ke selatan, bagaimana perluasan yang ke arah baliknya, tapi yang ini, atau kemudian mungkin sistem ganjilnya pada titik-titik tertentu, saya tidak tahu bagaimana, tentu Bapak Dirlantas lebih paham bersama Bapak Kapolda lebih sangat paham, tapi paling penting kami bahwa bagaimana saya mohon dengan sangat pada kesempatan ini karena Bapak Kepala Desa, Kepala Lembang hadir, untuk kemudian memberikan himbauan kepada masyarakatnya bahwa untuk mengatur perjalanannya dengan baik dan melihat kondisi-kondisi jangan menumpuk di akhir-akhir. Saya yakin sekali juga bahwa nanti mereka akan ada banyak yang bergerak sebelum hari tanggal hari Ahad itu, hari Minggu itu. Karena kenapa? Biasanya pas ke Makassar mereka banyak ke mall Pak akhir-akhir liburan. Saya ada keyakinan sedikit itu. Tapi saya minta tetap, karena yang paling tahu terkait masyarakat desanya adalah Kepala Lembang, dan kemudian yang paling tahu adalah Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dan Bapak Camat sekalian yang saya cintai sebagian. Tolong kita sama-sama bersatu setiap ada momentum arus balik ini, momentum kemudian ke depan, dan bagaimana berikutnya bisa kita lebih bersinergi dengan baik. Yang berikutnya yang tentu yang perlu saya sampaikan juga bahwa saya pada kesempatan ini saya ingin mengharapkan, saya mungkin tanggal 9 harus ke Bali, ada instruksi Bapak Presiden terkait masalah percepatan P3DN. Ini produk-produk dalam negeri. Kami meminta kepada seluruh kepala desa, kemudian yang memiliki bumdes-bumdes, sudah mulai menggeliatkan usaha-usahanya dan mendatangi seluruh kepala daerahnya untuk mendaftarkan mereka sebagai pengadaan-pengadaan yang dapat langsung sebagai supplier di pemerintahan. Kenapa? Karena sudah ada instruksi Bapak Presiden
wajib minimum 40% adalah belanja produk lokal kita. Jangan sampai kita digempur produk lokal, tetapi dia hanya labelingnya saja produk lokal. Padahal mereka adalah ya lagunya itu juga, tapi bungkusannya adalah bungkusan baru. Barunya adalah dari lokal. Padahal isinya. Ini kita mau mengisi ini kembali. Dan kami sudah memantau juga di provinsi, alhamdulillah kita bisa lebih tinggi. Dan saya berharap, harapan saya di seluruh kota, kabupaten, juga banyak melibatan daripada bumdes-bumdes, desa-desa yang memiliki produk-produk unggulan, bisa disetorkan, dimasukkan dalam pengadaan, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif. Kenapa? Bapak Presiden sudah memberikan kesempatan kita untuk mengambil porsi 40% dari 400 triliun di seluruh Indonesia. 40% dari 400 triliun ini besar sekali porsinya. Bisa sampai 160 triliun sampai 200 triliun. Untuk semua adalah pengadaan yang adalah porsi untuk daripada kita. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini saya mohon dengan sangat juga Bapak Kepala Desa, Bapak Lembang dan seluruh daripada pemerintah untuk ada penguatan-penguatan daripada sistem pembangunan. Kenapa 2 tahun ke depan ini sampai 3 tahun ke depan sebelum ada serentak lagi, paling tidak kita bisa bekerja. Saya sering mendengar yang lalu itu banyak selalu bermasalah karena persoalan sistem perbendaharaan daripada membangun. Kami meminta seluruh kadis, saya sudah memerintahkan kepada kadis Pemdes saya, bahwa mereka harus didampingi. Mereka harus sistem perbendaharaan yang lebih baik. Karena banyaknya yang bermasalah, maksudnya baik membangun, terbangun pekerjaannya, tetapi selalu bermasalah dalam sistem administrasi pelaporannya. Kami inginkan bagaimana proaktif daripada seluruh kabupaten kota, PMD-nya, dan juga provinsi untuk sama-sama kita mengawal, dan setelah itu nanti pada akhirnya bahwa kita merasakan pembangunan. Saya baru merasakan juga sekarang bahwa bagaimana pemerintah pusat mengejar kami terus, setiap hari bahkan setiap pekan ada event-event besar untuk memanggil kami, untuk kemudian bagaimana P3 penguatan produk-produk lokal yang didasari dengan kemandirian dari satuan terkecil sistem pemerintahan kita, yakni pemerintahan desa dan Lembang. Ini yang perlu kita kawal sama-sama dan termasuk di kelurahan-kelurahan kita. Yang terakhir perlu saya sampaikan, saya mohon dengan sangat kepada seluruh Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Bupati, Wakil-Wakil Kota, saya mohon dengan sangat. Kami ini dengan penyampaian juga data dari Pak Kapolda tadi, dan juga kita sama-sama ingin bagaimana booster ke depan. Kami ingin ada setelah nanti kembali tanggal 9, kita ada gerakan sedikit untuk kemudian bagaimana mengakselerasi sistem pencapaian dosis 3 kita. Dan juga ini ada isu-isu terkait hepatitis, ini penting juga bagaimana kita anak-anak juga itu untuk kemudian dilakukan vaksinasi. Paling tidak ada proteksi dini, karena yang banyak di negara-negara lain menurut laporan dan berita, dan juga kementerian mencatatkan bahwa banyak yang di usia-usia masih di bawah 12 tahun. Ini penting sekali untuk kita antisipasi dan sebagainya. Kami mohon dengan sangat ada antisipatif, dan kita tetap dalam keadaan siap siaga melakukan vaksinasi untuk anak, kemudian bagaimana dewasa, besar, booster, dan kemudian tetap memantau situasi terkini terkait yang baru itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu tidak menimpa kita semuanya dan menjadi sesuatu hal yang menjadi rumit bagi kita semuanya dan bisa berdampak kepada seluruh sektor-sektor dan lini perekonomian kita. Saya sangat berharap kepada Bapak Wali Kota dan para bupati, tentu ujung tombak kami tidak bisa ada apa-apanya ketika persoalan ekonomi, persoalan pengangguran, persoalan dan sebagainya ketika tidak ada daripada dukungan yang kuat daripada Bapak Bupati dan Wali Kota semuanya. Tentu kami sangat berbahagia memiliki orang-orang semuanya mau bekerja, dan pada akhirnya kami di Prokopimda dalam selaku perwakilan daripada pemerintah pusat sangat-sangat berbahagia dengan memiliki semuanya. Terakhir perlu saya sampaikan bahwa kami selaku pemerintah provinsi, kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan pada kesempatan ini, dan tentu pada tahun kesempatan ini juga ada batasan-batasan terkait open house, pelarangan terkait ini dan sebagainya, dan tentu sudah diketahui semua para Prokopimda Kabupaten Kota terkait instruksi Mendagri. Kita selalu memang agak berat posisi kita sebagai orang yang banyak menjadi tamu, tapi kita harus menjadi contoh, dan pada akhirnya bahwa itulah yang harus kita lakukan demi untuk kebaikan daerah dan wilayah kita yang kita cintai. Demikian mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Iqbal Gunawan LC MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan setelah kita mendengarkan laporan, arahan dan himbauan dari para pemimpin kita, Pak Gubernur, Pak Kapolda, kita tentunya berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar semua usaha kita dimudahkan oleh Allah. Karena tidak ada yang mudah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan sebelum kita berdoa, kita mendengar satu saja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan pemimpin tersebut mencintai kalian. Mereka berdoa, rakyat berdoa, masyarakat berdoa untuk kebaikan pemimpin mereka, dan pemimpin pun berdoa untuk kebaikan masyarakat. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang dibenci oleh rakyatnya dan membenci rakyatnya, dilaknat oleh rakyatnya dan dia pun melaknat rakyatnya. Maka kita tentu berharap kepada semua pemimpin yang hadir di sini agar diberi taufik kemudahan oleh Allah Azza wa Jal dan segala urusan kita dimudahkan olehnya. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak ya hayy ya qayyum ya dzal jalal wal ikram. Allahumma yassir umurana washrah sudurana. Mari kita berdoa masing-masing. Allahumma Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan untuk foto bersama dengan para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, para Bupati Wali Kota. Dan kami mohon kesediaannya untuk tetap berdiri di tempat. Kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu para tamu undangan untuk berdiri di tempat untuk foto bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan.
Recording stopped.